Saudara, hari ini kita akan bicara tentang seorang paus di Vatikan sana yang baru meninggal, yaitu Paus Francis atau Franciscus, atau nama aslinya Jorge Mario Bergoglio. Kita pertama-tama mengucapkan belasungkawa yang mendalam, sedih terhadap kematian seorang yang begitu besar dalam usia 88 tahun. Tapi saya kira sebaiknya juga saya bicara atau cerita tentang hal-hal kecil saja ya di sekitar kehidupannya. Hal kecil tapi juga mungkin punya implikasi yang besar sekali, mengingat dia adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma yang sudah berusia 2000 tahun dan memiliki umat hampir 2 miliar manusia di seluruh planet bumi ini. Ada banyak cerita menarik ya. Pertama-tama, Paus yang satu ini unik atau merupakan yang pertama dalam beberapa hal. Satu, dia adalah pastor atau uskup atau paus pertama yang berasal dari Ordo Jesuits. Bayangkan, Jesuit ini terkenal sekali, militan dan sebagainya, tetapi belum pernah jadi paus sebelumnya. Baru tahun 2013, Uskup Buenos Aires atau Kardinal Argentina menjadi paus. Itu aja udah menarik. Pertama. Menarik lagi kemudian nama yang dia pilih. Seorang paus boleh mengambil nama sebagai gelar kepausan atau julukan, dan dia mengambil nama Francis, yaitu dari nama Santo Francis de Assisi, seorang yang dikenal sebagai penghayat spiritualitas, dalam hal ini spiritualitas Kristiani tentu saja, makanya dia mencapai tingkat santo. Dia ngambil nama itu walaupun dia sendiri Jesuit, dan Francis ini punya ordo sendiri yang namanya Ordo Fransiskan, dan dia bukan anggota Ordo Fransiskan, tapi namanya yang diambil. Nah, ada yang luar biasa lagi, banyak yang luar biasa dalam Paus kali ini adalah keputusan-keputusannya atau statement-statementnya atau komentar-komentarnya tentang banyak isu sensitif yang selama 2000 tahun hampir tidak pernah disinggung oleh paus-paus sebelumnya. Ya sebagian karena merupakan fenomena modern tentu saja, tetapi sebagian lagi karena sensitivitas isunya. Ya, misalnya soal perkawinan sesama jenis. Doktrin gereja itu keras sekali dalam soal itu. Tetapi Paus Franciscus ini justru menunjukkan sikap yang sangat toleran terhadap perkawinan sesama jenis. No es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Walaupun pada akhirnya dia menganggap atau dia yakin itu adalah perbuatan dosa, dan dosa tetaplah merupakan dosa. Tetapi dia bikin banyak klausul dalam soal isu ini. Misalnya dia bilang pasangan LGBTQ itu boleh diberkati oleh Gereja Katolik sepanjang bukan dalam konteks pemberkatan yang liturgis atau pemberkatan dalam konteks liturgi kegerejaan. Tapi seorang pastor atau gereja boleh memberkati. No, what I allowed was not to bless the union. That cannot be done because that is not the sacrament. I cannot. The Lord made it that way. But to bless each person, yes. The blessing is for everyone. For everyone. Asal tidak resmi. Gitu. Ini sudah kemajuan atau perubahan yang luar biasa besar. Seorang waria atau transgender sekarang boleh dibaptis oleh gereja. Selama ini isu yang dihindari karena waria itu tentu saja tidak mudah atau tidak bisa didefinisikan secara jelas jenis kelaminnya. Entah dia perempuan, entah laki, padahal jenis kelamin punya implikasi yang jauh
dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Karena itu gereja Katolik selama ini kira-kira tutup mata lah. Tetapi Paus Francis menegaskan bahwa mereka, kaum waria, boleh diberkati dengan resmi. Nah, lalu ada aborsi, dia juga membolehkan. Ya. Lalu juga bahkan program utama atau fokus dari Vatikan di masa kepausan dia adalah membidik isu climate change atau perubahan iklim. Ya, dia kerahkan itu semua. Dan juga bahkan dia menoleransi ateisme. Hari pertama dia menjabat Paus di Vatikan tahun 2013 ya. Itu dia memilih pavilion tamu. Dia hanya milih yang jauh lebih sederhana, yaitu pavilion tamu yang terdiri hanya 2 kamar. Paus Francis tinggal di situ sejak hari pertama. Dia berdinas di Vatikan sampai meninggal. Jadi dia dalam hal ini konsisten. Dia juga menolak mobil tahan peluru yang disediakan. Itu udah standar ya. Apalagi kita tahu dan dia sendiri pasti tahu bahwa seorang paus, pemimpin tertinggi gereja Katolik itu nyawanya diincar oleh banyak pihak dengan berbagai alasan. Ada alasan agama, ada alasan politik, ada dari orang agama lain, dan mungkin dari agamanya sendiri, dan seterusnya. Tapi dia nggak mau, seperti dia lakukan misalnya ketika dia ke Jakarta tahun lalu, dia naik mobil Kijang sehingga jadi berita besar. Dan dia pokoknya nggak mau mobil tahan peluru. Kenapa? Alasannya kata dia, kalau di mobil biasa saya bisa bercanda-bercanda. Dia juga bisa merangkul atau dirangkul oleh umat di sepanjang jalan gitu. Dia juga, kata dia menarik juga, bisa selfie karena dia sangat hobi selfie. Jadi dia mengabaikan seluruh protokol yang menjamin keamanannya sendiri untuk melakukan apa yang dia sebut tadi, beberapa hal kecil tadi. Jadi ini orang luar biasa memang dari satu segi. Tapi ada juga yang sangat menarik ketika dia masih jadi uskup di Argentina. Ya, ceritanya ada pembahasan panas tentang perkawinan sejenis lagi-lagi. Ya, apakah perkawinan sejenis dibolehkan? Pemerintah atau negara Argentina waktu itu sedang mengarah ke pembolehan. Jadi undang-undangnya sedang digodok oleh Senat di sana. Di tingkat presiden rupanya sudah beres. Nah, nadanya kecenderungannya mau mendukung. Paus Francis waktu itu namanya masih uskup Jorge Mario Bergoglio, protes keras dia dengan lantang ngomong ke media segala bahwa itu tidak benar, itu berlawanan dengan doktrin basic dari gereja Katolik. Perkawinan itu selalu antara 2 jenis, laki dan perempuan, nggak mungkin sejenis gitu. Dia begitu sikapnya secara formal, dan dia menulis surat kepada Senat yang mengecam kecenderungan Senat untuk meloloskan undang-undang itu. Jadi dia tulis dengan panjang lebar, dan Senat Argentina mengecam surat Uskup Bergoglio itu karena alasan apa? Kata dia, ini surat Pak Uskup ini penuh sekali berisi peristilahan dari abad pertengahan, medieval, yang sangat kacau dan sangat membingungkan, nggak jelas suratnya. Sehingga udah kira-kira diabaikan saja, dan undang-undang itu tetap diloloskan jadi undang-undang, rancangan itu. Jadilah undang-undang dan perkawinan sejenis dibolehkan di Argentina. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Kata seorang staf dia, Uskup Bergoglio, kepada koran La Nación di Argentina, bilang, surat kacau itu memang disengaja oleh Uskup Bergoglio, yang sekarang kemudian jadi Paus Francis. Disengaja kacau, disengaja buruk, sehingga argumennya berantakan dan sebagainya, membingungkan, sehingga ini nggak layak dipertimbangkan. Apa artinya? Sesungguhnya dia sedang bersiasat. Jadi dia secara formal, dengan cara itu dia secara formal, dia menentang, secara formal posisi teologis gereja Katolik dijaga ketat, ya, oleh sikap penentangannya terhadap perkawinan sama jenis, tetapi sebenarnya agenda personalnya dalam tanda petik terwujud dengan cara itu. Jadi dia sengaja bikin kacau.
Nah, dia juga memang selama ini tidak pernah atau jarang sekali menyembunyikan sikap liberalnya, sehingga kita bisa katakan bahwa dia adalah pastor paling liberal dalam sejarah Gereja Katolik. Paus Francis juga selalu sangat kritis terhadap kapitalisme misalnya, dan sangat mendukung orang-orang miskin, orang-orang yang menderita di seluruh dunia, bukan hanya umat Katolik. Tetapi dia juga sangat mengecam naiknya politik populisme kanan ekstrim yang seperti sekarang melanda ya Eropa sebagian besar, sebagian Amerika Latin, dan sampai batas tertentu Indonesia juga populisme, dan dia kecam itu semua. Jadi Bapak Sri Paus Francis ini adalah tokoh yang unik dan mengagumkan, dan saya kira dunia beruntung pernah mendapatkan tokoh seperti dia yang konsisten terus. Dan akhirnya saya barusan saja menulis tentang ini, saya kira seolah-olah mengamalkan saran Nabi Muhammad yang pada abad ke-7 di Madinah mengatakan bahwa kalau kau, maksudnya manusia, punya peluang, masih sempat sedikit saja untuk saat terakhirmu sebelum meninggal berbuat baik, maka berbuat baiklah. Walaupun bentuk perbuatan baik itu mungkin sekedar menanam satu biji sawi, kata Nabi Muhammad. Nah, Paus Francis seperti menjalankan saran itu, tetapi yang dia lakukan jauh dari sekedar menanam sebiji sawi. Kepada Wakil Presiden J.D. Vance, Presiden Amerika J.D. Vance, dia benar-benar memandang matanya tegas-tegas dan bilang bahwa please, Wakil Presiden, hentikan pembantaian keji di Gaza yang terus berlangsung sudah 1,5 tahun ini. Beberapa jam setelah dia menanam biji sawi yang sangat penting itu, yaitu imbauan agar genosida Gaza di stop, beliau wafat dengan tenang di Vatikan. Saya kira begitu kenangan kita, sekedar catatan kecil buat seorang yang begitu besar, Paus Francis di Vatikan. Terima kasih telah mendengarkan acara ini. Wassalam.